Selamat datang kembali di pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak SMK Negeri Tugumulyo. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tag-tag dalam HTML, mengenai bagaimana cara pembuatannya, struktur HTML-nya, dan tag-tag apa saja yang dapat kita tulis di dalam HTML. Tag merupakan kode di dalam HTML di mana kita menuliskan tanda lebih kecil, kemudian nama tagnya, kemudian diakhiri dengan tanda lebih besar. Tag dapat berpasangan ataupun tidak, dalam artian tag ada tag pembuka dan memiliki tag penutup. Namun ada juga tag-tag dalam HTML yang hanya memiliki tag pembuka saja. Untuk tag HTML yang berpasangan, untuk tag penutupnya selalu ditambahkan tanda garis miring setelah tanda kurang dari. Ini adalah struktur dasar dari HTML yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya, di mana struktur dasar dari HTML adalah yang pertama terdapat doctype atau nama dokumennya, kemudian ada tag HTML, tag head, dan tag body. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tag-tag apa saja yang ada di dalam head dan tag-tag apa saja yang ada di dalam body. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang ada di bagian tag head. Di bagian head ada beberapa bagian yang dapat kita simpan di dalam head ini. Di antaranya adalah judul halaman yang sudah kita coba pada pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan tag title, di mana apapun tulisan yang kita buat atau tulisan yang kita ketikkan di tengah-tengah tag title ini akan menjadi judul di dalam tab di browser yang kita tampilkan. Kemudian selanjutnya adalah yang dapat kita simpan di bagian head adalah CSS atau Cascading Style Sheet. Caranya menggunakan tag style. Kemudian JavaScript menggunakan tag script, dan selanjutnya di dalam head kita bisa menyimpan sebuah metadata dengan menggunakan tag meta. Metadata ini sangat penting untuk mendeskripsikan website kita. Nah, ini adalah contoh dari metadata. Ada beberapa penjelasan dari tulisan ini. Yang pertama adalah charset atau charset, yaitu kepanjangan dari karakter set. Ini digunakan untuk encoding dari webnya. Selanjutnya ada metanym, yaitu untuk deskripsi dari web kita. Kemudian ada juga metanym author atau si pembuat dari web tersebut. Hal ini sangat penting agar search engine di browser yang kita buka mudah untuk mengidentifikasi dari website yang kita buat. Nah, itulah tag-tag yang ada di dalam head. Selanjutnya, tag-tag yang ada di bagian body. Tag-tag di dalam body ini boleh dikatakan lumayan banyak, namun saya akan membahas beberapa saja dari semua tag-tag yang ada dalam body. Kita bahas hal-hal yang utama yang biasa digunakan dalam penulisan kode program untuk web. Baik, ini adalah yang bisa kita tulis di body. Yang pertama, untuk teks, kita bisa simpan apa yang disebut dengan heading. Untuk di HTML, sebuah HTML memiliki 6 heading, dalam arti maksudnya 6 level heading. Dari yang level pertama adalah H1 adalah heading paling besar, sedangkan untuk H6 adalah level heading yang paling kecil. Untuk menuliskan paragraf seperti yang pernah kita coba pada pertemuan sebelumnya, kita menggunakan tag P. Nah, untuk mendukung teks ada beberapa yang saya contohkan di sini. Yang pertama adalah BR. BR itu adalah untuk membuat sebuah baris baru. Kemudian HR. HR itu untuk membuat sebuah garis horizontal. Kemudian EM. EM ini untuk membuat tulisan bercetak miring. Selanjutnya ada strong. Nah, strong ini untuk mencetak tebal sebuah tulisan. Nah, untuk pendukung teks ini masih banyak lagi.
sengaja tidak saya bahas di sini karena kita nanti akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, untuk menyimpan gambar, kita menggunakan tag img atau image. Selanjutnya, untuk menyimpan sebuah hyperlink atau membuat sebuah hyperlink, kita menggunakan tag a atau biasa disebut juga dengan anchor. Selanjutnya, untuk membuat list atau kalau kita terbiasa di Microsoft Word, itu ada yang namanya bulk dan numbering, yaitu yang pertama ada UL atau unordered list atau list yang tidak berurutan. Jadi ketika kita menggunakan UL, kita bisa menggunakan titik, garis, tanda panah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada OL, yaitu order list, dimana nanti hasilnya adalah berurutan, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, atau A, B, C dan seterusnya. Nah, di dalam UL dan OL itu biasanya selalu ada list item atau LI. Nah, selanjutnya dari list ini ada yang namanya DL, DT, dan DD. Nah, nanti kita jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, di dalam body juga kita bisa menyimpan sebuah tabel menggunakan sebuah tag, yaitu tag table, di mana dalam tag table ini bisa kita gunakan T-head, T-body, TR, ataupun TD. Selanjutnya ada form. Nah, form ini diawali dengan tag form. Nah, dalam form itu memiliki beberapa elemen, antara lain input teks ya, kemudian select ini seperti combo box, kemudian button ini adalah sebuah tombol dan sebagainya. Nah, nanti akan kita pelajari selanjutnya. Nah, lalu di body juga kita bisa menyimpan sebuah JavaScript menggunakan tag script. Dan kita juga bisa menyimpan sebuah objek. Objek ini biasanya bisa berbentuk multimedia. Misalkan kita mempunyai sebuah flash di dalam HTML, maka kita dapat menggunakan objek. Nah, lalu selanjutnya ada tag untuk melakukan grouping atau pengelompokan. Untuk grouping atau pengelompokan ini kita gunakan tag div dan tag span. Nah, untuk tag div dan tag span ini sangat penting karena kita harus memahami ini ketika nanti kita belajar yang namanya CSS. Lalu dalam tag body juga ada yang namanya sebuah komentar. Untuk komentar selalu diawali dengan tanda lebih kecil, tanda seru, tanda min 2 kali, kemudian isi komentarnya, dan diakhiri dengan tanda min 2 kali dan tanda lebih besar dari. Nah, untuk komentar ini tidak akan ditampilkan di dalam web browser yang kita buka. Ini biasa digunakan oleh programmer ketika nanti terjadi sebuah permasalahan dari web yang dibangunnya, maka dia dapat membuka codingnya atau kode programnya sehingga dia mengetahui bagian-bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya ada struktur tag. Karena sebuah tag itu pasti memiliki sebuah struktur, jadi tidak hanya memiliki nama tag. Nah, ini adalah contoh dari struktur sebuah teks. Nah, diawali dengan nama tag. Kita sudah coba diawali dengan nama tag dan ada atribut. Nah, di mana atribut ini memiliki sebuah nilai. Nah, ini adalah contoh struktur dari tag yang ada di dalam HTML. Nah, ini adalah contohnya. Saya memiliki tag body dengan atributnya adalah BG color dan nilainya adalah light green atau hijau muda. Nah, di mana body ini adalah nama teksnya, sedangkan BG color adalah atribut yang dimiliki oleh body, sedangkan untuk nilai atau value-nya adalah light green. Jadi nanti untuk warna background dari web yang kita buat itu akan menyesuaikan yang kita buat di sini gitu. Jadi
sudah dapat dipastikan bahwa background dari web kita nanti itu berwarna hijau muda. Namun tidak saya sarankan kita mengetikkan seperti ini, karena untuk membuat background dari sebuah web, kita nantinya tidak akan menggunakan di dalam tag body ini, namun kita akan menggunakannya atau memberikan warna di background menggunakan sebuah CSS. Nah, demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat belajar.